Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem saraf pusat. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu ada Fani Nurfauzia, yang kedua ada Febri Nurwulandari, yang ketiga ada Friska Pramaisila, yang keempat ada Gita Fitriani, yang kelima India Gusriani, yang ketujuh ada Intan Nur Cahyani, dan yang kedelapan ada Lailita Cahya Valentin. Oke, langsung saja masuk pada definisi sistem saraf pusat. Nah, di sini sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Ini menurut Feriwati 2006. Nah, susunan saraf pusat yaitu otak atau ensefalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron, akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron, serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Selanjutnya ada review jurnal yang kami review di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kesalahan pada pasien dalam penyakit kronis. Yang kedua ada efek paparan kronik pestisida organofosfat terhadap sistem saraf pusat. Yang ketiga ada profil pasien gangguan neurokognitif di RSUP Sanglah Denpasar. Dan yang keempat yaitu ada pengaruh adaptif exercise terhadap temperatur tubuh anak dengan gangguan neurologis sistem saraf pusat. Oke, langsung saja menuju ke jurnal yang pertama, yaitu kesalahan pasien dalam penyakit kronis. Penyakit kronis ini merupakan salah satu masalah kesehatan menahun, baik infeksi maupun non-infeksi. Prevalensi penyakit kronis menurut WHO, terutama penyakit tidak menular pada tahun 2014 adalah 14 juta. Nah, menurut WHO juga mengklasifikasikan penyakit kronis menjadi 2, yaitu ada communicable disease dan non-communicable disease. Nyeri kronis, gangguan tidur, dan kelelahan berkepanjangan merupakan masalah yang muncul akibat penyakit kronis. Nyeri gangguan tidur menyebabkan pasien mengalami kelelahan. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan database jurnal penelitian Google Scholar dengan tahun publikasi yaitu 2014 sampai dengan 2018 dengan menggunakan kata kunci fatigue syndrome, chronic illness, dan chronic disease. Sebanyak lebih dari 1.500 jurnal penelitian berkaitan dengan topik dan sebanyak 79 jurnal yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian kelelahan merupakan salah satu permasalahan yang menurunkan produktivitas dan kualitas hidup pada pasien dengan penyakit kronis. Kelelahan berarti ketidakberdayaan baik secara fisik maupun psikologis. Adapun faktor yang berkaitan dengan kelelahan, yaitu apa aja? Yang pertama, ada usia, jenis kelamin, penyakit yang diderita, dan yang keempat, ada skor kecemasan yang dialami. Kemudian ada juga penyebab kelelahan, yaitu gangguan metabolisme seperti pada pasien gagal jantung yang mengalami penurunan oksigen di sirkulasi akibat kegagalan jantung. Nah, adapun penyebab kelelahan yang terbanyak yaitu seperti gangguan sistem neurologis dan dinamakan chronic fatigue syndrome.
Chronic fatigue syndrome adalah sekumpulan tanda dan gejala berupa defisit neurologis yang mengarah pada kelelahan yang ditandai dengan perasaan kurang energi, kelemahan otot, mudah lelah, dan lemas. Masalah tersebut sering ditemukan pada kasus gangguan saraf pusat maupun saraf motorik kronis. Terapi pelengkap yang dilakukan untuk mengatasi kelelahan seperti upaya relaksasi lain merupakan strategi manajemen kelelahan yang sering digunakan. Adapun upaya lain untuk mengatasi kelelahan atau fatigue adalah dengan melakukan konservasi energi, menjelaskan tentang manajemen aktivitas. Kemudian yang kasus kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Friska untuk melanjutkan jurnal yang kedua. Ya. Yang kedua, efek paparan kronik pestisida organofosfat terhadap sistem syaraf pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini diberikan kepada kasus kematian akibat keracunan organofosfat. Organofosfat adalah salah satu insektisida yang terdiri dari ester asam fosfat atau asam tiofosfat yang mempunyai efek menghambat penyaluran impuls syaraf dengan cara mengikat enzim asetikolinesterase. Dampak dari penggunaan organofosfat dapat menyebabkan toksisitas pada manusia secara akut, subkronik maupun kronik. Selanjutnya, 16 gangguan memori yang terjadi akibat paparan kronik organofosfat dapat berupa gangguan pada recognition memory, spatial memory, visual memory, dan short-term memory. Inhibisi asetilkolinesterase oleh organofosfat membentuk ikatan antara enzim dan organofosfat atau enzim OP kompleks yang sangat stabil dan lambat terhidrolisis. Penumpukan asetilkolin mengakibatkan stimulasi berlebih pada muscarinic asetilkolin reseptor atau MACHR, sehingga menghasilkan eksitositas dan difungsi MACHR. Hal ini disebabkan oleh pelepasan neurotransmitter eksitatori L-glutamat yang kemudian mengaktifasi reseptor glutamat subtype NMDA atau N-metil-DA aspartate sehingga membuka kanal ion kalsium. Astragliosis merupakan mekanisme pertahanan otak untuk mencegah kerusakan yang lebih berat. Pada aktivasi yang berlebih, astrosit dapat mengikatkan produksi beberapa zat, salah satunya glial fibrillary acidic protein atau GFAP, yang merupakan penanda terjadinya agrogliosis. Selanjutnya, glial fibrillary acidic protein adalah protein filamen monomer khusus sebagai perantara utama astrosit dan bertanggung jawab terhadap fungsi neurologis pada sawar darah otak, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kadar GFAP pada serum secara bermakna akibat kerusakan otak sebagai efek terapi extracorporeal membran oxygenation. Penelitian tersebut menunjukkan rata kadar GFAP jaringan otak lebih tinggi dibandingkan rata kadar GFAP dalam plasma. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Herlan. Ya, ketiga, profil pasien gangguan neurokognitif
di RSUP Sanglah, Denpasar. Seiring kemajuan teknologi dan pengobatan di bidang kedokteran, angka kematian akibat berbagai penyakit di sistem saraf pusat dapat ditekan sehingga membawa masalah baru di bidang neurologi, yaitu munculnya penderita dengan gangguan neurokognitif di segala usia. Menurut laporan WHO, hampir seperempat penderita dengan gangguan neurokognitif di seluruh dunia tinggal di kawasan Asia. Angka kejadian tertinggi merupakan gangguan neurokognitif yang disebabkan oleh penyakit vaskular atau vascular cognitive impairment (PCL). Hal ini mungkin berkaitan dengan angka kejadian vaskular yang mulai meningkat di Asia, tetapi kurang ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang mendamai sehingga akan terjadi gangguan neurokognitif meningkat. Next. Lanjut, kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah 1. Rekam medis pasien dengan pemeriksaan neurokognitif. 2. Rekam medis pasien lengkap. Dari keseluruhan data yang didapatkan, angka kejadian gangguan neurokognitif pasien neurologi yang menjalani rawat inap di SUP Sanglah sebesar 8,81%. Subjek peneliti dikelompokkan berdasarkan penyakit sistem saraf pusat dan faktor resiko gangguan neurokognitif yang diderita pasien. Angka prevalensi maupun angka kejadian gangguan neurokognitif di Asia Tenggara dan Indonesia masih sangat minim sehingga sulit membandingkan hasil yang ada dengan angka tingkat nasional. Di bidang kelompok usia terbanyak adalah kelompok usia dewasa madya 41-60 tahun, lelaki 65,6%, pendidikan SMA 35,4%, dan tidak bekerja 31,3%. Dominan yang terganggu adalah memori, eksekutif, bahasa, dan psikospasial. Komorbiditas dan faktor resiko gangguan neurokognitif adalah stroke 62%, epilepsis 11%, tumor SSP 11%, infeksi SSP 9,2%, hipertensi 54,6%, diabetes mellitus 17,2%, dislipidema 19%, penyakit jantung koroner 11,7%, merokok 20,9%, dan konsumsi alkohol 5,5%. Dari data pasien rawat inap dengan gangguan neurokognitif di RSUP Sanglah didapatkan angka kejadian gangguan neurokognitif lebih tinggi pada lelaki. Rentang usia 41-60 tahun, berpendidikan SMA, dan tidak bekerja. Gangguan neurokognitif paling banyak dijumpai adalah gangguan pada domain memori, dengan penyebab terbesar adalah gangguan neurokognitif akibat penyakit vaskular trauma pasien stroke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Intan. Kepadanya saya persilahkan. 4. Pengaruh adaptif eksersis terhadap temperatur tubuh anak dengan gangguan neurologi sistem saraf pusat. Cerebral palsy adalah suatu kondisi pasca kerusakan otak yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan dalam kandungan, sehingga dapat menyebabkan gangguan neurologi sistem saraf pusat dan kognitif.
Anak laki-laki lebih banyak terkena daripada anak perempuan dan sering terjadi pada anak pertama. Brain injury mengacu pada cedera otak yang berkelanjutan setelah periode perkembangan normal. Berbeda dengan cerebral palsy yang terjadi sejak dalam kandungan, menurut Rob 2012. Next. Gangguan postur atau gerakan tubuh terjadi karena ketidakmampuan otak untuk mengatur dan mengontrol tonus otot. Tonus otot yang meningkat dapat mengakibatkan otot spastik sehingga tubuh sulit bergerak, bahkan imobilisasi. Imobilisasi menyebabkan terjadinya vasokonstriksi perifer yang memicu tertahannya darah pada ekstremitas bawah. Vasokonstriksi yang terjadi dapat menghambat sirkulasi darah tubuh sehingga mempercepat penurunan suhu menuju hipotermia. Dalam situasi hipotermia ringan, mekanisme termoregulasi beroperasi secara maksimal dalam upaya melindungi tubuh kehilangan panas dengan menggigil vasokonstriksi kulit, berkurangnya perfusi perifer, peningkatan aliran darah ke otak, peningkatan volume urin, peningkatan denyut jantung, peningkatan laju pernafasan, peningkatan curah jantung, dan peningkatan tekanan darah. Kriteria inkluso untuk subjek yang diteliti adalah anak usia 2-10 tahun, didiagnosis gangguan neurologis sistem saraf pusat bawaan, brain injury, dan cerebral palsy, dan tidak dalam keadaan bergerak. Menurut Runciman 2016, dalam pelatihannya tidak hanya suhu yang dapat dilihat pengaruhnya. Runciman juga melakukan pengukuran pada kekuatan, kapasitas aerobik, fleksibilitas, kapasitas aerob, dan kelincahan. Adaptive exercise dapat menaikkan temperatur tubuh, tetapi peningkatan temperatur tersebut masih dalam rentang yang normal. Adaptive exercise dapat digunakan dalam home program dengan gangguan neurologis sistem saraf pusat. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.